thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Inyasibuan, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Baik, langsung saya ke pemateri pertama, yaitu prinsip titipan atau simpanan al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu wadiah yad al-amanah, yang kedua wadiah yad al-domanah. Yang pertama, wadiah yad al-manah, yaitu tanggung jawab pihak yang dititipkan atas keutuhan harta titipan, sehingga pihak tersebut boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Contohnya, produk safe deposit box. Yang kedua, wadiah yad al-domanah, yaitu titipan yang boleh diambil manfaatnya. Contohnya, giro, tabungan, deposito. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurunisa Lubis dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 3A. Langsung saja, ijarah. Pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti. Secara terminologi, ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Yang kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Yang ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan, sedangkan menurut Sultan Remi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Rukun ijarah ada 4. Yang pertama, orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan sigot atau ijab dan qabul. Prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah. Yang ketiga, transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Dan adapun syarat sahnya transaksi ijarah yaitu A. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. B. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. C. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. D. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atau si penerima manfaat atas seizin pemiliknya. E. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Macam-macam ijarah dilihat dari objeknya. Akad ijarah oleh para ulama dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Contoh, sebuah perusahaan membutuhkan peralatan khusus untuk produksi mereka. Mereka dapat menyewa peralatan ini dari bank. Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh adalah penggunaan peralatan untuk meningkatkan produksi mereka.
Biaya sewa dibayarkan dalam periode tertentu dan peralatan tersebut menjadi manfaat bagi perusahaan. B. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan tersebut jelas. Contoh, seorang nasabah ingin memiliki akses ke layanan keuangan tertentu yang disediakan oleh pihak bank syariah, seperti jasa perencanaan keuangan atau manajemen investasi. Bank syariah dapat menyewakan jasa ini kepada nasabah dalam sebuah kontrak ijarah. Nasabah membayar biaya berdasarkan kesepakatan untuk menggunakan jasa keuangan yang disediakan oleh bank selama periode tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama, ijarah mutlaqah. Ijarah mutlaqah atau leasing adalah suatu kontrak sewa di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan atau equipment sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Pada ijarah ini, kepemilikan atas barang tetap berada pada pihak bank. Setelah barang kembali pada akhir masa ijarah, bank dapat menyewakan kembali kepada pihak lain yang berminat untuk menyewanya atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas. Contoh, seorang pengusaha ingin membeli mesin industri yang mahal, namun mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. Maka mereka mengajukan permohonan biaya leasing kepada pihak bank. Dan pihak bank pun setuju untuk membeli mesin tersebut dan menyewakannya kepada pengusaha. Pengusaha membayar sejumlah uang bulanan kepada pihak bank selama periode leasing, dan setelahnya mereka dapat membeli mesin tersebut dengan harga tertentu atau mengembalikannya kepada pihak bank. B. Ijarah al-muntahiyah bit-tamlik atau IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Contoh, seseorang yang ingin membeli rumah tetapi mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk pembelian tunai. Maka mereka mengajukan permohonan pembiayaan MBT kepada bank syariah. Bank setuju untuk membeli rumah yang diinginkan individu itu dan kemudian menyewakan rumah tersebut kepada orang yang ingin membeli rumah tersebut dengan kesepakatan bahwa individu akan memiliki rumah tersebut setelah sejumlah pembayaran sewa selesai. Dengan demikian, individu pada akhirnya akan memiliki rumah tersebut sesuai dengan konsep IMBT tersebut. Adapun sebab-sebab berakhirnya akad, yaitu para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir jika yang pertama, objek hilang atau musnah. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan. Dan yang terakhir, apabila ada uzur dari salah satu pihak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.